Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani, NIM 18023 61201 2009. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul analisis strategi pemasaran di toko bahagia sentral Kota Palopo. Yang pertama, di sini ada 9 slide. Slide pertama, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Poin pertama, persaingan antara toko atau kios yang berada di pasar tradisional dengan toko modern. Yang kedua, pemasaran suatu sistem dalam kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan dan menentukan harga. Rumusan masalah. Di sini ada 2 poin, yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemasaran di toko bahagia. Pemanfaatan penelitian adalah hasil dari penelitian dapat berguna bagi toko bahagia dan sebagian referensi. Ketiga, kerangka pikir. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, analisis strategi pemasaran di toko bahagia. Kedua, strategi pemasaran X. Keempat, tingkat jualan X. Poin keempat, hipotesis. Slide keempat, hipotesis. Ada 3 poin, yaitu tujuan penelitian untuk strategi pemasaran. Poin kedua, terdapat pengaruh terhadap keputusan pembelian. Ketiga, strategi pemasaran berpengaruh terhadap penjualan di toko bahagia sentral Kota Palopo. Slide kelima, teknik pengumpulan data. Ada 4 poin. Pertama, kuesioner, menjelaskan sejumlah pertanyaan atau pemayatan. Kedua, dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Ketiga, wawancara, adalah metode pengumpulan data, melakukan tanya jawab lisan kepada pihak yang akan diteliti. Yang keempat, observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera. Poin ke-6, slide ke-6, jenis penelitian dan sumber data. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, sumber data untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Slide ke-7, populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi, sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Slide terakhir, teknik analisis data. Antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Yang pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut.
Kenapa dia menyukaiku, menyukaiku? Saya akan menjawab, yaitu karena sekarang ini persaingan antara toko atau kios yang berada di pasar tradisional dengan toko modern memang tidak bisa dihindari. Membanjiri toko modern di kota-kota tidak bisa dibendung. Hal yang bisa dilakukan adalah siap menghadapinya dan antisipasi agar tidak tergerus keberadaan toko atau kios di pasar tradisional oleh adanya toko modern. Yang kedua, kenapa Anda menduga hipotensinya demikian? Adapun hipotesis penelitian diduga bahwa untuk mengetahui sejauh mana proses manajemen dan strategi pemasaran yang ada di toko tersebut, mengingat pasar tradisional, pasar yang hanya mengandalkan harga yang terjangkau, toko yang ditetapkan sebagai objek penelitian ini adalah toko yang benar-benar berani berkomitmen dalam masalah pemasarannya. Toko yang berada di antara toko-toko lain yang berada di dalam pasar tradisional. Ketiga, variabelnya berapa? Jelaskan variabel X dan Y. Indikator dari taraf variabel di sini yaitu berpengaruh terhadap harga di toko bahagia, keputusan pembeli. Adapun variabel yaitu variabel X adalah yang mempunyai indikator yaitu produk, harga, tempat distribusi, promosi, dan pelayanan. Variabel independen terikat dalam penelitian tingkat penjualan. Variabel Y yaitu keputusan pembeli yang memiliki indikator jumlah unit penjualan dan nilai produk yang terjual dalam suatu periode. Keempat, variabel ada beberapa teknik metode pengumpulan data Anda sebagai metode pengumpulan data utama. Metode yang saya gunakan yaitu metode wawancara, yang dimana metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan kepada pihak yang akan diteliti, yaitu orang-orang yang terkait di dalamnya. Kelima, untuk menjawab hipotensi analisis apa yang Anda gunakan, yaitu menggunakan teknik analisis data yang mengajikan data-data di setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji potensi yang telah diajukan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.